Bab 1161 sampai dengan 1165, Tuan Lin, silakan ikut dengan saya. Kata He Yaoting, dia memimpin dalam memilih salah satu jalan dan masuk. Lin Dong dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Tidak butuh waktu lama sebelum saya bertemu satu sama lain. Setelah melewati beberapa tempat bercabang secara berurutan, akhirnya mencapai akhir bagian itu. Tidak ada jalan di depan. Tapi itu bukan tembok, tapi sebuah gerbang. Saat He Yaoting berusaha membuka pintu, ingat http://m dalam 1 detik, 42 Zu, cc. Lin Dong mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Entah terbuat dari bahan apa pintunya, tapi cukup kuat dan halus. Pameran perdagangan bawah tanah di kota Jiangyang sungguh misterius. Saya tidak tahu siapa penyelenggara ini. Lorong bawah tanah ini saja mungkin membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya material untuk membangunnya. Selain terhubung ke pavilion koleksi, mungkin juga terhubung ke banyak tempat lain. Bukankah pebisnis adalah semua orang yang mengejar keuntungan? Mengapa membuatnya menjadi rumit? Segera pintu terbuka sedikit. Semburan suara berisik terdengar di telinga beberapa orang. Tunggu sampai gerbangnya terbuka. Masih ada jalan di depan. Itu menjadi sedikit lebih kecil. Suara itu berasal dari lorong kecil. Tampaknya mereka sudah dekat dengan tujuan mereka. Setelah berlanjut hingga beberapa puluh meter, suara itu menjadi semakin keras. Saat dia hendak keluar dari lorong, ada dua pria bertopeng yang menjaganya. He Yaoting menyerahkan dua undangan di tangannya kepada pihak lain. Lalu keduanya dilepaskan. Setelah keluar dari lorong, sebuah tempat berbentuk persegi muncul di depan beberapa orang. Ada banyak orang yang berjalan mondar-mandir di dalam. Semua orang memakai masker dan tidak bisa melihat dengan jelas. Mungkin dia takut dikenali. Lampu di sini agak redup. Lin Dong melihat pemandangan di depannya tanpa berkata-kata. Bukankah pesta menunggang kuda ini mirip dengan pesta-pesta di muka bumi yang berkeliaran di wilayah abu-abu? Lampu redup, adegan bising. Semua orang memakai topeng dan tidak ada yang tahu siapa orang lain. Anda bisa bersenang-senang sebanyak yang Anda mau. Hilangkan stres, Bos He. Apakah kamu yakin ini adalah pameran perdagangan dan bukan tempat bagi semua orang untuk melepaskan emosi mereka yang tertekan? Lin Dong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Lin memiliki pandangan yang bagus. Pameran dagang internal memang memiliki arti seperti itu. Tapi jangan khawatir, tujuan utamanya adalah pameran dagang. Ini hanya program sampingan. Pada siang hari, semua orang datang untuk melepaskan stres dan melampiaskan emosi mereka. Di malam hari, ini adalah pameran dagang yang sebenarnya. Jadi saya meminta Anda untuk datang pada malam hari kemarin. Dan sekarang kita masih sedikit lebih awal, pameran dagang belum dimulai, jelas He Yaoting sambil tersenyum. Kalau begitu kamu tidak memberitahuku sebelumnya, kenapa kamu tidak segera menjelaskannya? Aku hanya ingin menghadiri pameran dagang, tapi aku tidak ingin melepaskan tekanan, dan tidak ada tekanan untuk melepaskan. Maafkan saya, Tuan Lin, maafkan saya, Tuan Lin, ini semua salah saya, ini semua salah saya. Salah saya tidak menjelaskannya dengan jelas kepada Anda, maafkan saya. He Yaoting meminta maaf dengan rendah hati kepada Lin Dong. Letakkan semua tanggung jawab pada diri Anda sendiri. Kamu tidak bisa bilang, sudah ku bilang, aku memintamu datang pada malam hari, tapi kamu datang lebih awal, itu bukan urusanku. Bahkan jika kamu memberinya 10 keberanian lagi, dia tidak akan berani melakukan ini. Adegan hembusan napas terakhir Lin Dong masih tergambar jelas di benaknya. Perasaan terjatuh ke dalam gua es masih segar dalam ingatan saya. He Yaoting tidak berani menyinggung Lin Dong. Sekarang dia hanya ingin menyenangkan Lin Dong.
Jika Anda memiliki hubungan baik dengan orang kuat seperti Lindong, hidup Anda akan lebih tanpa beban. Sekalipun itu tidak diperlukan, setidaknya ada lapisan perlindungan ekstra dan stabilitas psikologis, bukan? Oke, Bos He, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan masalah besar. Sekarang kamu sudah di sini. Mari kita lihat, lagi pula, tidak banyak waktu sampai malam. Lindong berkata dan melangkah ke dalam lapangan. He Yaoting dan Ni Hongdou segera menyusul. Sesampainya di sini, semua orang memakai topeng. Mereka tidak mengenal satu sama lain. Mereka semua orang asing, dan mereka bisa bermain sesuka mereka. Sekalipun mereka adalah orang yang mereka kenal, mereka akan berpura-pura tidak mengenalnya. Bahkan tidak keluar untuk mengungkap kebenaran. Ini adalah aturan pameran dagang bawah tanah. Siapapun yang keluar berani membicarakan apa yang terjadi di sini, atau membeberkan kekurangan orang lain. Kemudian dia akan kehilangan kualifikasi untuk masuk ke sini lagi, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh penyelenggara. Metode investigasi spesifiknya tidak diketahui. Bagaimanapun, setiap orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini bukanlah orang bodoh dan pasti tidak akan melakukan kejahatan. Lindong berkeliling, tempatnya sangat besar. Ini bisa disebut kota pasar kecil yang dibangun di bawah tanah. Staf layanan di dalam tidak memakai topeng, tetapi pesertanya lebih banyak daripada topeng, dan mereka semua adalah wanita cantik yang dipilih dari 1 juta. Anda dapat melihat pria bertopeng memanfaatkan staf layanan kapan saja dan di mana saja. Dan staf layanan yang dimanfaatkan masih memiliki ekspresi ingin menolak tetapi menyambut mereka. Suara itu membuat pelaku semakin ingin berhenti. Untungnya, tidak ada yang melakukan hal lebih ekstrim di depan umum. Harus ada peraturan. Kalau tidak, bagaimana orang-orang yang datang untuk melepaskan emosinya bisa menahannya? Selain aula tengah, ada beberapa tempat lain yang terbentang di sekitarnya. Salah satunya adalah yang paling ramai, dan dari sana suaranya paling keras. Lindong berjalan mendekat dan melihatnya. Ada sekelompok besar orang di sekitarnya, dan di tengahnya ada tempat kecil yang tenggelam, mungkin hanya beberapa ratus meter persegi. 2 humanoid bertarung di bawah. Lihat lebih dekat. Tak satu pun dari mereka adalah manusia, dan salah satu dari mereka memiliki ekor yang tumbuh di pantatnya. Setelah sekilas melirik, Lindong berbalik dan pergi. Tidak masalah jika kedua pihak yang bertarung adalah wanita, dan mereka tetap menunggang kuda tanpa mengenakan pakaian penutup apapun. Sungguh tak tertahankan untuk melihatnya. Para penonton sangat bersemangat dan berteriak kegirangan. Acara-acara di beberapa tempat lain juga membuat Lindong tak tertahankan untuk ditonton. Mengungkapkan sepenuhnya apa sisi buruk dari sifat manusia. Ini memang tempat untuk melepaskan stres. Setelah berjalan berputar-putar, Lindong menemukan sudut yang sepi dan duduk. Dia menyesalinya sekarang. Seharusnya aku tidak datang sepagi ini. Dia sama sekali tidak tertarik dengan program gila apapun di sini. Wajah Ni Hongdou juga tampak memerah, tapi dia memakai topeng dan tidak bisa dilihat dari luar. Bos He, pergilah bersenang-senang. Kamu tidak perlu menemaniku. Aku cukup beristirahat di sini sebentar dan menunggu pameran perdagangan dimulai, kata Lindong. Kalau begitu, Tuan Lin, karena Anda tidak menyukainya, istirahatlah di sini. Pameran dagang akan segera dimulai, saya akan pergi memeriksa tempat lain. Baiklah, silakan, jangan khawatirkan saya, Tuan Lin, saya akan menghubungi Anda lagi nanti. Lindong mengangguk, He Yaoting berdiri dan pergi. Dia juga melihatnya, Lindong sangat tidak menyukai hal-hal ini. Saya hanya bisa beristirahat dan menunggu pertemuan perdagangan malam dimulai. Ketika dia berjalan setengah jalan,
dia bertemu dengan seorang pelayan cantik yang membawa minuman. He Yaoting mengulurkan tangan dan mengambil gelas. Dia juga menyentuh orang itu dengan tangannya yang lain dan menyeka minyaknya sebentar, menyebabkan orang itu membuat sedih suara. Semua ini terlihat di mata Lin Dong dan Ni Hongdou tidak jauh dari situ. Ni Hongdou membuka mulutnya sedikit lalu mengalihkan pandangannya. Untungnya, gadis kecil tuan-tuan memakan banyak harta dan tertidur di lorong. Jika tidak, Lin Dong mungkin akan langsung pergi. Ini terlalu buruk untuk anak-anak. Tidak lama setelah Lin Dong dan Ni Hongdou duduk, staf pelayanan datang membawa makanan dan minuman. Saya melihat dua orang, seorang pria dan seorang wanita, menggendong seorang anak. Mereka jelas merupakan sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Setelah meletakkan makanannya, dia berkata dengan sopan, "Kalian berdua, tolong gunakan perlahan." Jika tidak ada Ni Hongdou dan tuan-tuan, pelayan cantik itu pasti akan menggoda Lin Dong. Mereka berpakaian minim untuk menarik perhatian para tamu yang menghadiri pameran perdagangan. Semua orang mengerti, dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan bawah tanah ini. Mereka semua adalah orang kaya dan berkuasa di kota Jiangyang. Jika Anda merayu seseorang secara sembarangan, Anda akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Website pertama adalah URL. Begitu seseorang tergoda dan tidak tahan lagi, mereka menginginkan sesuatu yang lebih dalam terjadi. Kemudian Anda perlu menyewa kamar tersendiri, dan harga sewa kamar sangat mahal, tidak berlebihan jika dikatakan setinggi langit. Itu sebabnya para pelayan ini mengenakan pakaian minim dan membiarkan para tamu yang menghadiri pameran perdagangan menggosok tangan mereka ke atas dan ke bawah. Itu tidak lebih dari mencoba membangkitkan hasrat dalam hati seorang pria. Jika seseorang berhasil dan menyewa kamar, ia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Artinya, para wanita di sini tidak membutuhkan uang dan bisa bersenang-senang sesuka mereka. Tapi kamar pribadi yang terpisah membutuhkan biaya. Tidak hanya membutuhkan biaya, tetapi juga sangat mahal. Kami tidak diperbolehkan melakukan gerakan berlebihan di aula. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami hanya bisa menyewa kamar pribadi, harus saya katakan. Penyelenggara pameran perdagangan bawah tanah ini memiliki penelitian yang sangat mendalam terhadap laki-laki. Saya tahu bahwa ketika banyak pria sedang menyeka, mereka tidak tahan lagi dan membutuhkan ruangan terpisah untuk melakukan hal berikutnya. Orang-orang yang datang ke pameran dagang tidak kekurangan uang. Hanya yang ini, hanya dalam 1 hari, penyelenggara bisa menghasilkan banyak uang. Tuan Lin, mengapa saya merasa tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti pameran dagang, tetapi lebih seperti tempat yang khusus disediakan bagi pria untuk melampiaskan hasrat seksualnya? Jika saat ini tidak memakai masker, Anda dapat melihat wajah Ni Hongdou yang merah tua dan sangat menarik. Dia tidak terlalu muda, kata-kata di bumi. Ini bukan hanya gadis sisa yang lebih tua. Dia lebih tua dari nenek dari gadis sisa yang lebih tua. Namun, Ni Hongdou masih seorang wanita yang belum tersentuh. Alasan yang paling penting, artinya mempunyai pendapat yang tinggi terhadap diri sendiri. Jika dia tidak dilahirkan sebagai anak perempuan, dia pasti akan menjadi kepala keluarga Ni generasi ini. Bisa dibayangkan bagaimana pria biasa bisa jatuh cinta padanya. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang membuat saya tertarik, dan saya tidak mau menyerah, jadi saya belum pernah menikah. Melihat begitu banyak adegan berlumuran darah di aula, Ni Hongdou tidak merasakan apapun sama sekali. Itu jelas mustahil. Bukankah bos dia baru saja mengatakan itu, siang hari seperti ini, dan pameran dagang diadakan pada malam hari? Bukankah ini sudah malam? Mari kita tunggu dan lihat lagi di malam hari. Jika tidak berhasil, kita akan pergi, jawab Lin Dong. Baiklah,
Tuan Lin, menurut Anda apa yang dipikirkan penyelenggara? Adakan saja pameran dagang. Apa yang Anda lakukan dengan hal-hal ini? Bagaimana jika seorang wanita datang untuk berpartisipasi? Nada suara Ni Hongdou penuh dengan ketidakpuasan. Bagaimana saya harus mengatakannya? Orang-orang pasti punya tujuan masing-masing melakukan ini. Pertama, untuk meningkatkan reputasi mereka dan menarik lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Kedua, pasti demi keuntungan. Seperti kata pepatah, semua kesibukan di dalam dunia adalah untuk keuntungan. Dan semua kesibukan di dunia adalah untuk keuntungan. Li Wang, jika tebakanku benar, tidak apa-apa memanfaatkan para pelayan berpakaian minim ini. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu mungkin akan membayar mahal harga. Sedangkan untuk wanita, mereka harus memiliki cara yang sesuai. Saya mengerti. Tuan Lin tahu banyak. Sebelum Ni Hongdou selesai berbicara, dia merasakan ada sesuatu yang salah dan berhenti dengan cepat. Niat awalnya adalah memuji Lindong. Akibatnya, bukankah orang lain akan terluka jika saya mengucapkan kata-kata ini? Jangan salah paham, Mas Ni. Sebenarnya, aku hanya menebak-nebak. Dunia ini bukan hanya tentang pengusaha yang mengejar keuntungan. Lindong menjawab dengan canggung. Aku tahu. Bagaimana mungkin orang seperti Tuan Lin datang ke tempat seperti ini? Ni Hongdou menjelaskan dengan panik. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Lindong. Karena penghalang topengnya, dia tidak dapat melihat wajahnya, tetapi dapat dilihat dari matanya bahwa pihak lain tampaknya tidak marah, jadi dia merasa lega untuk sementara. Mengingat kepribadian Lindong, dia tentu saja tidak akan marah karena masalah sepele seperti itu. Kedua belah pihak terdiam beberapa saat. Tuan Lin, apakah kamu tidak marah lagi? Ni Hongdou bertanya dengan hati-hati. Nona Ni, meskipun waktu kita bersama tidak lama, namun juga tidak singkat. Apakah menurutmu aku adalah tipe orang yang berpikiran sempit? Jika aku marah karena masalah sepele ini, aku akan lebih cepat sakit. Lindong berkata sambil tersenyum. Tentu saja Tuan Lin bukanlah orang yang pelit, tapi saya khawatir saya akan mengatakan hal yang salah. Ni Hongdou menghela nafas lega. Bahkan, dia juga mengetahui bahwa Lindong bukanlah tipe orang yang berpikiran sempit, terlihat dari kejadian tuan-tuan. Jika terjadi kesalahan, Ni Hongdou tidak akan menyerah untuk kembali ke kota Changning dan memilih untuk mengikuti Lindong. Bukankah itu meminta kesalahan? Memegang paha itu penting, tapi paha juga harus bisa diandalkan. Nona Ni, karena kamu telah memutuskan untuk tinggal bersamaku, dan aku juga membutuhkan seseorang yang memahami dunia sangkar roh, maka kamu tidak boleh terlalu menahan diri. Aku sangat santai dan tidak memiliki banyak aturan. Begitu juga kamu. Jangan berpikir kamu lebih rendah dariku. Perlakukan saja satu sama lain sebagai teman dan saling membantu, kata Lindong serius. Mendengarkan suara Lindong, Ni Hongdou sepertinya tidak bercanda. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tuan Lin, saya mengerti. Ya, saya baru saja datang ke dunia sangkar roh dan saya belum tahu banyak tentangnya. Saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk banyak hal di masa depan. Jangan khawatir, Tuan Lin, saya akan melakukan yang terbaik selama kamu membutuhkannya. Mereka berdua berbicara, He Yaoting kembali lagi. Lindong mengira transaksinya akan segera dimulai. Alhasil, He Yaoting mengatakan sesuatu. Tuan Lin, terlalu berisik untuk duduk di sini. Saya sudah menyiapkan kamar pribadi untuk Anda. Anda bisa masuk dan istirahat di dalam jauh lebih tenang. He Yaoting baru saja pergi untuk menyewa kamar pribadi untuk Lindong. Untuk menyenangkan Lindong, dia menghabiskan banyak uang. Undangan dan kamar pribadi saja sudah membuatnya mengeluarkan banyak darah. Tentu saja, selama Anda bisa menjalin hubungan baik dengan Lindong.
Itu layak dibayar tidak peduli seberapa tinggi harganya. Bos He, kapan pameran perdagangan akan dimulai? Lindong bertanya lagi. Mungkin akan memakan waktu cukup lama, waktunya belum habis, kita datang sedikit lebih awal. Lindong melihat sekeliling, beberapa pria bertopeng memanfaatkan situasi ini. Rasanya sungguh keras di mata. Dia setuju, oke, ayo duduk dulu. Tuan Lin, tolong ikuti saya. He Yaoting memimpin Lindong dan yang lainnya melewati aula dan menuju koridor yang panjang. Di kedua sisi koridor ada yang disebut kamar pribadi. Setelah berjalan sekitar 100 atau 200 meter ke dalam, ada ratusan kamar pribadi yang lewat. He Yaoting berhenti, membuka kamar pribadi nomor 137, memberi isyarat undangan, dan berkata, Tuan Lin, Nona Ni, silakan masuk. Anda untuk sementara di sini, beristirahatlah di dalam sebentar dan saya akan memberitahu Anda saat pameran dagang dimulai. Bos He, tidak masalah, suatu kehormatan bisa melayani Master Lin. Setelah He Yaoting pergi, Lindong dan Ni Hongdou memasuki kamar pribadi. Fasilitas di dalamnya sangat lengkap. Semakin dia memandang Lindong, semakin dia merasa bahwa ini adalah untuk pria yang terangsang oleh hasrat mereka. Mungkin sesuatu yang tak terlukiskan baru saja terjadi di kamar pribadi ini. Dan tidak hanya sekali, saya membayangkan Lindong merasa sedikit tidak nyaman. Dia memilih duduk di kursi di dekatnya, sementara Ni Hongdou duduk di hadapan Lindong. Benar-benar tidak ada suara bising dari luar sini. Tanpa melakukan apapun, Lindong mengobrol dengan Ni Hongdou tentang sangkar spiritual. Apa yang dia pelajari dari para petualang belum lama ini adalah level terendah. Ingat alamat website M42 Zoo. CCNI. Hongdou juga merupakan sosok nomor 2 dalam keluarga Ni di kota Changning, jadi dia pasti tahu lebih banyak daripada sang petualang. Waktu ngobrol berlalu cukup cepat. Tidak lama kemudian, keduanya mendengar ketukan di pintu. Dong dong dong, masuk, kata Lindong. He Yaoting membuka pintu dan masuk. Tuan Lin, pameran dagang akan segera dimulai. Silakan ikuti saya ke aula. Ayo pergi, mereka bertiga meninggalkan kamar pribadi bersama dan menuju aula. Ketika saya datang ke sini lagi, keadaannya benar-benar berbeda dari sekarang. Aula yang awalnya berisik kini menjadi sunyi, semua orang berkumpul. Pelayan cantik berpakaian minim juga hilang. He Yaoting memimpin mereka berdua menuju kerumunan. Tak lama kemudian seorang pria yang juga memakai topeng berjalan ke tempat yang sedikit lebih tinggi. Semua orang melihat orang ini, tak terkecuali Lindong. Dia menduga orang ini mungkin adalah penyelenggara pameran perdagangan bawah tanah. Sekalipun tidak, dia tetap menjadi juru bicara. Selamat datang semuanya di pameran perdagangan bawah tanah kota Jiangyang. Saya adalah penyelenggara rubah hitam. Niat awal saya adalah memberi Anda tempat kecil di mana Anda dapat berdagang sambil menyembunyikan identitas Anda. Hasilnya, terima kasih atas cinta Anda. Pameran perdagangan ini semakin kuat dan kuat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Tanpa Anda, tidak akan ada pameran perdagangan bawah tanah hari ini. Terima kasih, kata Black Fox dan membungkuk. Kemudian dia melanjutkan, beberapa teman baru datang hari ini, dan saya belum terlalu terbuka tentang hal itu. Tapi tidak masalah, Anda akan terbiasa setelah datang beberapa kali. Aturan lama masih sama, setiap orang punya transaksinya masing-masing dulu. Lalu saya akan tunjukkan beberapa. Untung, kali ini saya pasti akan mengejutkan Anda. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, rubah hitam berbaur dengan kerumunan, sehingga sulit menemukannya. Karena banyak orang di sini yang tidak hanya memiliki topeng yang sama, tetapi juga memiliki bentuk tubuh dan pakaian yang sama.
Ini menunjukkan betapa waspadanya orang tersebut. Lindong mengira akan ada pidato yang panjang, tapi dia tidak menyangka pidatonya akan datang begitu cepat, yang sedikit di luar dugaannya. Tuan Lin, selanjutnya adalah waktu perdagangan bebas, yaitu setiap orang memilih mitra dagang. Nanti, Tuan Rubah Hitam akan mengeluarkan harta karun yang besar untuk dilelang. Setiap kali pameran perdagangan bawah tanah diadakan, Tuan Rubah Hitam akan mengeluarkannya di setidaknya 3 harta karun besar untuk dilelang. Semua orang bersaing. He Yaoting menjelaskan dengan suara rendah. Lindong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pameran perdagangan swasta telah dimulai. Tiba-tiba ada yang berteriak, "Saya mau beli rumput kebangkitan. Harganya tergantung kualitas. Asal kualitasnya bagus, uang tidak jadi masalah." Untuk berbicara dengannya, dan keduanya menemukan ruang pribadi untuk tawar-menawar. Menjual pil pelestarian spiritual, mau beli 1. Teriakan seperti itu berlanjut. Selama ada kepentingan, kedua belah pihak akan pergi ke ruang pribadi untuk bernegosiasi. Lindong melihat adegan ini, apa bedanya dengan pasar sayur di bumi? Dengan kata lain, barang yang diperjualbelikan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Modusnya hampir sama. Tuan Lin, jika Anda ingin membeli atau menjual sesuatu, telepon saja. Jika ada yang membutuhkan atau ingin menjualnya, mereka akan datang kepada Anda. Jika Anda merasa tidak nyaman, Anda dapat memberitahu saya dan saya akan menelepon Anda, kata He Yaoting dari samping. Tidak, Bos He. Pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Lindong menolak. Dia telah membeli banyak harta karun hari ini, tapi itu tidak mungkin untuk dijual. Uang tidak menarik baginya. Adapun apa yang harus dibeli, Lindong tidak punya tujuan, dia hanya ingin membeli sesuatu yang mahal. Oke, Tuan Lin, mohon luangkan waktu Anda dan lihatlah, saya akan pergi dulu. Setelah He Yaoting pergi, Lindong dan Ni Hongdou menemukan sudut yang relatif jauh untuk duduk. Mendengarkan orang-orang berteriak di aula dan orang-orang pergi ke ruang pribadi untuk bernegosiasi, menurut saya model ini sepertinya cukup bagus. Anda tidak hanya dapat menemukan harta karun yang Anda inginkan secara akurat, tetapi Anda juga dapat menjual barang yang ingin Anda jual langsung kepada orang yang membutuhkan. Tidak ada perantara yang membuat perbedaan, baik pembeli maupun penjual bisa mendapatkan keuntungan. Segera Lindong juga ikut memegang tuan-tuan, namun setelah membeli beberapa barang, dia menyerah. Kita tunggu saja harta karun yang akhirnya dihadirkan oleh pihak penyelenggara. Tidak ada alasan lain, efisiensinya terlalu rendah. Alasan utamanya adalah nilai harta karun itu rendah. Bahkan jika dia tidak melakukan penawaran balik, dia tidak akan mendapatkan banyak poin ilahi. Sekarang jumlah poin Senhao yang dibutuhkan Lindong untuk terobosan berikutnya diukur dalam puluhan ribu. Terlalu sedikit sebenarnya tidak akan banyak berpengaruh. Bagaimanapun, kota Jiangyang hanyalah kota lapis kedua. Meskipun orang-orang yang berpartisipasi dalam pameran perdagangan bawah tanah ini semuanya berasal dari kalangan atas di kota Jiangyang, tidak semua orang bisa menghasilkan barang bagus untuk dijual. Hal-hal yang benar-benar bagus pastilah yang dihasilkan oleh penyelenggara pada akhirnya, dan itulah yang tak ternilai harganya. Jadi Lindong akan menunggu dan melihat, waktu berlalu dengan lambat. Perdagangan bebas adalah mata rantai yang sangat penting dalam keseluruhan pameran perdagangan bawah tanah, dan ini akan bertahan lama. Banyak harta karun yang tidak diketahui asalnya akan berpindah tangan dengan cara ini, dan pembeli serta penjualnya tidak diketahui. Beberapa di antaranya bahkan mungkin berasal dari para bandit di Gui Manling. Jika harta karun ini dijual di jalan perdagangan, mungkin akan menarik perhatian. Saat itu lampu di aula tiba-tiba menjadi redup.
Seluruh tempat menjadi sunyi, semua orang tahu. Sorotan terakhir akan datang, dua alien, tingginya hampir 3 meter, dan berjalan tegak, berjalan ke aula membawa benda besar yang ditutupi kain hitam, langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang memandang penasaran pada apa yang dibawa kedua alien itu, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Bang, benda besar itu mendarat di tanah dan mengeluarkan suara. Kedua alien itu meletakkan barang-barang mereka dan pergi. Kemudian seorang pria bertopeng melangkah maju dan berkata dengan lantang, "Semuanya, ini adalah harta karun pertama yang telah disiapkan oleh Tuan Rubah Hitam untuk semua orang. Agak tidak pantas untuk mengatakan ini adalah harta karun, karena di dalamnya terdapat makhluk hidup, dan saya dapat memberitahu Anda, sangat jarang. Awalnya, Tuan Rubah Hitam berencana menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi manfaat bagi semua orang, dia memutuskan untuk mengeluarkannya." Mata semua orang menjadi semakin penasaran. Jarang sekali melihat orang yang bisa mengambil hewan hidup untuk dijual dan terlibat dalam pertempuran sebesar itu. Sejak dibawakan oleh Lord Black Fox, nilainya pasti tidak akan rendah. Apa itu? Semua orang memandangi benda yang tertutup itu dengan mata ragu. Saya tahu Anda dapat melihatnya di mata Anda. Anda tidak sabar. Datang dan saksikan bersama saya. Ini jelas merupakan kasus pertama di kota Jiangyang. Setelah berbicara, pria bertopeng itu menarik kain hitam itu dan mengungkapkan apa yang terjadi di dalam penampilan sebenarnya. Kain hitam itu terangkat, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Lin Dong melihat dengan penuh perhatian. Berapa banyak manusia wanita yang ada di sana? Menjual orang, ini agak berlebihan. Lin Dong sedikit mengernyit, dan Lin Dong tidak bisa menerimanya. Meskipun budak dijual di galaksi Bima Sakti, dia masih tidak dapat memahami perilaku ini. Dalam pikirannya, Anda bisa menjual apa saja, tapi Anda tidak bisa menjual orang. Salah, situs web pertama, URL. Lin Dong mengamati dengan cermat sejenak. Saya menemukan bahwa beberapa wanita di dalam kandang tampak mirip dengan wanita manusia. Tapi ada perbedaan. Pertama-tama, sepasang telinga runcing itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Lalu ada wajah-wajah cantik yang terlalu halus. Itu hanya, Lin Dong tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya untuk sementara waktu. Hal-hal seperti bisa menaklukkan suatu negara, memiliki penampilan yang tiada taraf, saya merasa rendah diri. Tampaknya itu adalah keindahan yang tak terlukiskan. Katakan sesuatu yang indah. Wanita mana di sekitar Lin Dong yang tidak cantik? Mereka semua setidaknya 90%, atau bahkan 95, atau bahkan 98%, keindahan yang menakjubkan. Namun, wajah-wajah di dalam sangkar terasa berbeda dengan wajah Huang Fu Siyu dan Siamu, dan sepertinya mereka termasuk dalam keindahan langit-langit manusia. Bukan berarti dia lebih cantik dari mereka berdua. Tapi itu kurang terasa seperti kembang api manusia. Jika Anda ingin menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, itu sangat halus, tidak tertahankan untuk menghujat. Ditambah dengan dua telinga runcing dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui terungkap di matanya. Dalam istilah duniawi, bukankah ini hanya bidadari yang jatuh ke bumi? Apalagi para wanita ini juga memancarkan keharuman yang membuat wanginya sangat nyaman. Sudah lama sejak Lin Dong datang ke dunia sangkar roh, dan Lin Dong tidak lagi memiliki ketidaktahuan seperti saat pertama kali tiba di dunia sangkar roh. Saya telah melihat banyak ras alien selain manusia. Hanya saja saya belum pernah melihat balapan ini di dalam kandang. Lin Dong memikirkan momen ini. Ada banyak seruan di tempat kejadian. Astaga, bukankah ini suku elf yang legendaris?
Itu benar. Dari mana Tuan Rubah Hitam mendapatkannya? Tuan Rubah Hitam sangat hebat. Suku elf memiliki populasi yang jarang, bahkan di wilayah Linglan. Tidak. Semua orang bisa memilikinya. Jika tidak ada wanita elf yang memiliki peluang besar, sepertinya dia dalam masalah, apalagi di dunia sangkar roh. Menatap wanita di dalam sangkar, mata mereka bersinar karena keserakahan. Di dunia nyata Linglan Domain, mereka tidak memenuhi syarat untuk memiliki elf. Sekarang di dunia sangkar roh ini, Rubah Hitam telah memberi mereka kesempatan. Banyak orang diam-diam telah memutuskan di dalam hati mereka. Pastikan untuk membelinya dan mengambilnya kembali. Nikmati perawatan yang hanya bisa didapatkan oleh orang besar. Akan ada hak untuk menyombongkan diri di masa depan, bukan? Jika ada yang berani menyombongkan diri di hadapanku, katakan saja, aku menikmati pelayanan seorang wanita elf. Dijamin akan terjadi misfire di seluruh venue. Wanita elf di domain Linglan adalah perlengkapan standar untuk tokoh teratas dari seluruh peradaban tingkat 9. Sulit untuk bertemu orang seperti mereka. Saya tidak menyangka masih memiliki kesempatan untuk berkompetisi hari ini. Di saat yang sama, semua orang juga bingung. Karena Rubah Hitam bisa mendapatkan beberapa wanita elf, mengapa tidak membawa mereka ke kota tingkat pertama atau bahkan kota utama untuk dilelang? Ada kekuatan besar yang berkumpul di sana. Sebarkan beritanya sedikit. Ini pasti akan meledakkan seluruh tempat, terutama nenek moyang generasi kedua yang memiliki latar belakang kuat. Mereka memang tidak memenuhi syarat untuk diganjar oleh keluarganya dengan wanita elf. Namun mereka ingin menikmati jasa wanita elf tersebut. Dengan modal pamer di kalangan tersebut, persaingan pasti akan semakin ketat. Harganya juga akan sangat tinggi. Bagaimanapun, kota Jiangyang hanyalah kota tingkat kedua, dan batas atas di sini bahkan tidak dapat mencapai batas bawah kota tingkat pertama, apalagi kota utama. Inilah kesenjangannya, sebuah kesenjangan yang tidak dapat diperbaiki. Rubah Hitam membawa wanita elf ke sini dan membiarkan semua orang bersaing. Itu benar-benar tidak masuk akal dan tidak dapat memaksimalkan keuntungan. Pada saat ini, pria bertopeng kain hitam berbicara, "Kalian pasti sudah melihatnya ya? Barang lelang kali ini adalah mereka. Para wanita elf, semua orang harus tahu betapa langkanya wanita elf. Jadi aku tidak perlu memperkenalkan mereka." Di tempat tersebut segera seseorang menjawab, "Tidak perlu memperkenalkan. Mari kita mulai. Saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Gadis-gadis elf ini sangat menyedihkan untuk ditonton. Mau tak mau saya ingin menghangatkan mereka. Saya melihat Anda. Aku tidak sabar untuk membiarkan mereka menghangatkanmu, haha." Haha, sama, orang ini tidak menyembunyikan keinginannya sama sekali. Jangan terlalu banyak bicara. Siapa yang bisa datang ke sini hari ini dan tidak ingin menangkap wanita elf ini? Apakah kamu yakin bisa melakukannya? HMPH, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku sudah siap sepenuhnya hari ini. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Aku akan bertaruh pada wanita elf. Yang lain juga membicarakannya. Jelas sekali, mereka semua sangat terkejut karena barang yang dilelang adalah wanita peri. Ini juga pertama kalinya mereka melakukan kontak dekat dengan wanita elf dan mencium aroma khusus para elf. Pria bertopeng di lapangan menyela diskusi semua orang dan melanjutkan. "Jangan khawatir. Semuanya, karena Tuan Rubah Hitam telah mempercayakan masalah ini kepadaku. Aku harus melakukannya dengan baik. Para elf bisa dikatakan berpengetahuan luas dan spiritual. Meskipun mereka sering mengirim wanita terlatih ke pasukan utama di wilayah Linglan untuk bertahan hidup. Karena kelangkaan jumlahnya, tidak semua orang mendapat banyak. Selain itu, penampilan wanita elf tidak tertahankan.
kecantikan yang menghujat dan metode layanan khusus dapat memungkinkan orang untuk menikmati kebahagiaan yang berbeda. Seiring waktu, wanita elf secara bertahap menjadi pilihan standar untuk orang-orang besar di wilayah Linglan Lingkaran. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa berharganya wanita elf. Di dunia nyata, mereka hanya diperuntukkan bagi bangsawan, dan kita hampir tidak bisa melihatnya. Tidak hanya melihatnya, tapi kita juga bisa menyentuhnya. Sekarang beritahu saya, apakah kamu ingin memilikinya? Ya, jawab orang-orang di tempat kejadian dengan lantang. Ada tatapan serakah di mata mereka. Lindong memandang orang-orang di sekitarnya yang perlahan-lahan menjadi gila. He Yaoting juga salah satunya. Elf apa? Terus terang, bukankah mereka hanya beberapa wanita? Tapi Lindong masih bisa memahaminya. Dia telah melihat pemandangan yang lebih gila dari ini. Saat kita di bumi, aktris-aktris super top itu akan mengadakan semacam pertemuan. Pemandangannya jauh lebih panas dari ini. Wanita elf ini mirip dengan aktris-aktris super alis di dunia. Hanya saja cara tampilnya berbeda. Bahkan tidak ada yang bisa melihatnya di Linglan Domain. Sekarang adalah kesempatan untuk menghujat Dewi Anda sendiri. Berapa banyak orang yang masih bisa tetap tenang? Lindong memusatkan perhatiannya pada beberapa wanita elf di dalam sangkar, dan dia menemukan detailnya. Sebanyak 5 wanita elf berpelukan, dengan tatapan ketakutan di mata mereka. 1 orang berada di tengah, dan 4 orang lainnya menahannya dari 4 arah. Sepertinya, dia melindunginya. Bagus sekali. Maka inilah waktunya bagi semua orang untuk menawar dengan bebas. Menurut aturan lama, siapapun yang menawar harga tertinggi akan menjadi milik 5 wanita elf ini. Pria bertopeng di lapangan melambaikan tangannya dan mengumumkan dimulainya penawaran. Dia baru saja selesai berbicara, seseorang segera merespons. Saya akan membayar 5 miliar, itu adalah kejutan besar begitu dia mengatakannya. 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, harga wanita elf masih melonjak, setiap kenaikan harga mencapai 1 miliar. Ingat alamat website M42 Zoo, CC melebihi 10 miliar dalam waktu kurang dari 10 detik. Itulah kecepatannya. Harga akhir mungkin bisa mencapai puluhan miliar, itu tidak menjadi masalah. Lindong tampak terkejut. Sekalipun dia memiliki uang yang tidak ada habisnya dan merupakan pria yang tidak peduli dengan uang sama sekali, dia tetap merasa bahwa menghabiskan puluhan miliar untuk beberapa wanita tidaklah sepadan. Meski ada juga orang super kaya di muka bumi yang menghabiskan banyak uang untuk dewi mereka. Tapi itu jauh dari kata gila, bisa saja mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta bahkan ratusan juta. Tapi harganya puluhan miliar, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan para pemimpin chaebol bernilai triliunan dolar tidak dapat menghabiskan puluhan miliar untuk membeli kembali beberapa perempuan. Yang tidak diketahui Lindong adalah, orang-orang ini membeli wanita elf bukan sepenuhnya untuk kesenangan. Siapapun yang bisa datang ke sini tidaklah bodoh. Mereka melihat peluang bisnis yang sangat besar. Jika Anda membeli 5 wanita elf, menyimpan 2 untuk Anda nikmati, dan diam-diam mengangkut 3 sisanya ke kota tingkat pertama untuk menjualnya, Anda pasti dapat menghasilkan banyak uang. Nenek moyang generasi kedua dari kekuatan-kekuatan kuat itu pasti akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Meski tidak laku, ini pasti akan berguna sebagai alat tawar-menawar untuk menjilat kekuatan besar. Mungkin Anda bisa menemukan pendukung yang kuat untuk diri Anda sendiri. Anda tidak hanya menikmatinya sendiri, tetapi Anda juga bisa mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Mengapa tidak? Faktanya, mereka juga memikirkan mengapa rubah hitam membawa 5 wanita elf ke kota Jiangyang, kota tingkat kedua, daripada pergi ke Chenghe tingkat pertama dan kota utama.
Jika saya dapat memberi Anda waktu, Anda mungkin memikirkan masalah yang lebih dalam. Namun suasana di tempat kejadian tidak membuat mereka berpikir terlalu banyak. Jika Anda tidak mengambil tindakan, orang lain akan mengambil tindakan. Bukanlah gaya mereka untuk melihat orang lain mengambil keuntungan dari mereka. Jadi ada satu penawar, ini segera menginspirasi orang lain. Menyebabkan harga meroket, di ruangan lain hanya dipisahkan oleh dinding. Seorang pria bertopeng sedang duduk di sana sambil minum teh. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan melihatnya. Tangan pria yang memegang teh itu sedikit gemetar. Dia tidak lain adalah Black Fox, penyelenggara pameran perdagangan bawah tanah kota Jiangyang. Adapun mengapa hal ini terjadi, tentu saja hal itu disebabkan oleh rasa takut di dalam hati. Di masa lalu, pameran dagang bawah tanah telah diputuskan jauh sebelumnya. Namun kali ini digelar sementara, dan waktunya sangat ketat. Alasannya adalah Black Fox ingin segera menyingkirkan kelima wanita elf tersebut. Belum lama ini, ketika dia sedang menuju ke kota tingkat pertama kota Weiyang, dia bertemu dengan gadis-gadis elf ini. Mereka sedang diburu saat itu dan berada dalam keadaan yang sangat malu. Menghadapi kesempatan yang diberikan Tuhan, bagaimana Black Fox bisa menyerah? Jadi dia berpura-pura baik hati dan membantu pihak lain, menghindari kejaran sekelompok master. Tepat ketika wanita elf yang tidak berpengalaman mengira dia telah bertemu orang baik, dia hendak berterima kasih pada rubah hitam. Rubah hitam menunjukkan taringnya, membuat mereka pingsan, dan membawa mereka semua kembali ke kota Jiangyang. Setelah kembali ke kota Jiangyang, rubah hitam tidak pernah muncul, tetapi diam-diam mengunci semuanya. Dia sedang menunggu kabar dari kota Weiyang. Wanita elf jarang ditemukan di alam Linglan di dunia nyata, apalagi di alam Linkage ini. Mereka yang bisa memasuki alam Linglong jelas bukan elf biasa. Oleh karena itu, rubah hitam bersiap untuk menunggu lebih lama dan menunggu hingga pusat perhatian berlalu sebelum memutuskan bagaimana menghadapi para wanita elf. Terserah Anda apakah akan menjualnya atau menikmatinya sendiri. Namun akhirnya hal itu terjadi. Tapi itu adalah berita yang membuat rubah hitam takut. Gao Chen, tuan muda langsung dari keluarga Gao di kota Weiyang, bertemu dengan 9 wanita elf saat berburu di luar. Dia segera dipenuhi nafsu dan siap untuk menangkap mereka dan membawa mereka kembali untuk dinikmati. Namun, karena perlawanan keras kepala dari para wanita elf, hanya 4 yang ditangkap dan 5 lainnya dilepaskan. Rubah hitam tahu bahwa yang dia tangkap adalah 5 wanita elf yang melarikan diri. Alasan mengapa dia ketakutan adalah karena itu seperti yang dia harapkan. Wanita elf ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Tidak hanya luar biasa, tapi juga cukup menakutkan. Salah satunya adalah putri tunggal Ratu Elf saat ini, yang juga merupakan putri elf dari Ratu Elf berikutnya. Para elf tidak kuat, itu dibandingkan dengan ras kuat lainnya. Untuk pria kecil seperti Black Fox, para elf masih merupakan raksasa yang tidak bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, para elf memiliki hubungan yang sangat baik dengan beberapa kekuatan top di wilayah Linglan. Putri Peri mengalami kecelakaan ketika dia datang ke dunia sangkar roh dan tidak bisa kembali. Lalu kenapa? Segera, sejumlah besar elf yang kuat datang ke dunia sangkar roh untuk mencari mereka. Hal yang sama berlaku untuk leluhur generasi kedua yang idiot, Gao Chen. Setelah menangkap 4 wanita elf, dia tidak hanya tidak menyembunyikannya, tetapi dia juga memamerkannya di lingkaran kota Weiyang. Hasilnya bisa dibayangkan, orang-orang kuat dari para elf datang ke pintu. Bahkan jika keluarga Gao meminta maaf dengan rendah hati, mereka mengabaikannya dan langsung membunuh Gao Chen di depan para tetua. Keluarga Gao tidak lemah di kota Weiyang, namun di seluruh domain Linglan,
itu hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3. Menghadapi para elf, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Terlebih lagi, keluarga Gao juga tahu bahwa mereka salah dan hampir menculik putri peri. Jika itu hanya beberapa elf biasa, mereka bisa berdebat satu sama lain dan mengambil inisiatif untuk memberikan kompensasi. Tentu saja, jika itu hanya elf biasa, Ratu Elf tidak akan terlalu agresif. Mereka berkontribusi banyak pada kekuatan utama di wilayah Linglan setiap tahun, jadi tentu saja mereka tidak peduli dengan beberapa wanita elf biasa. Para pelayan yang mengikuti putri peri ke dunia sangkar roh menemukan 4 dari mereka, namun keberadaan putri peri masih belum diketahui. Para elf yang kuat terus memperluas cakupan pencarian mereka. Kota Jiangyang jauh dari kota Weiyang, dan ada 2 kota lapis kedua di antaranya, akan sulit menemukannya untuk sementara waktu. Tapi rubah hitam takut, putri peri sebenarnya ada di tangannya. Bahkan Gao Chen, keturunan langsung dari keluarga Gao di kota Weiyang, terbunuh. Jadi rubah hitam memikirkan suatu cara, yaitu menjual putri elf dan keempat pelayannya. Kemudian dia mengubah penampilannya, dan tidak akan ada lagi rubah hitam di dunia sangkar roh. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di pameran perdagangan bawah tanah yang mengetahui identitas aslinya. Rubah hitam selalu cukup misterius. Setiap pameran perdagangan bawah tanah diadakan, akan ada puluhan orang yang berpakaian seperti dia. Bahkan jika para elf datang ke pintu dan pembeli disalahkan, mereka tidak akan bisa menemukannya. Oleh karena itu, pameran perdagangan bawah tanah sementara ini diadakan. Karena jarak kota Weiyang relatif jauh, kisah Gao Chen kembali tersebar di daerah kecil. Pasukan di kota Jiangyang ini belum menerima kabar tersebut. Belum ada seorang pun di aula yang tahu. Yang mereka tawar adalah kentang panas yang bisa membunuh orang. Begitu difoto dan beritanya bocor, kemungkinan besar kematian tidak akan lama lagi. Bahkan jika bahayanya telah diprediksi sebelumnya dan mereka meninggalkan dunia sangkar roh, para elf masih dapat menemukannya di domain Linglan di dunia nyata berdasarkan petunjuk yang tersisa di kota Jiangyang. Bersambung.